Kuhancurkan pernikahan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ngomong-ngomong, ada yang lagi viral nih Bun. Udah tahu belum? Semoga kita dijauhkan dari prahara rumah tangga yang seperti cerita ini ya Bun ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya Bun, ngomong-ngomong, acara 17-an di tempat kalian rame nggak Bun? Atau malah sepi-sepi aja? Kalau di tempatku alhamdulillah Bun, rame banget. Bahkan lombanya udah dimulai dari awal bulan Agustus kemarin. Ada lomba voli, lomba anak-anak, pawai, dan masih banyak lagi lah Bun lomba-lombanya. Kalau di tempat kalian banyak kegiatan juga nggak Bun? Boleh dong tulis di kolom komentar ya. Langit malam di luar jendela memperlihatkan gerimis yang turun perlahan. Seolah ikut meratapi nasib rumah tangga yang telah lama mati rasa. Di ruang tamu minimalis namun bersih, Rani duduk di lantai beralaskan karpet tipis. Di depannya terbentang lembar-lembar catatan keuangan rumah tangga bulan ini. Pintu depan terbuka, memperlihatkan Arya, suaminya, yang melangkah masuk sambil melonggarkan dasinya dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Mas, duduklah sebentar. Ada yang harus kita bicarakan tentang keuangan bulan ini, kata Rani dengan suara tenang namun tegas. Arya mendengus pelan, melemparkan tas kerjanya ke atas sofa kulit imitasi. Apalagi sih Ran? Jangan bilang kamu mau minta tambah uang belanja lagi. Uang 2 juta rupiah itu sudah lebih dari cukup kalau kamu pintar mengaturnya, kata Arya. Rani menatap suaminya dengan mata yang menyiratkan kepedihan mendalam. Cukup apanya, Mas? Cukup untuk apa? Harga beras naik, susu anak kita, vitamin, belum lagi biaya sekolah dan listrik. 2 juta rupiah habis dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Jawab Rani. Itu karena kamu boros, bentak Arya. Suaranya meninggi. Teman-teman sekantorku bilang, bahkan bisa hidup hemat dengan uang segitu. Malahan ada yang dikasih cuma 1 juta, dan mereka cukup. Itu berarti kamu yang gak bisa ngatur uang dan gak bisa bersyukur, kata Arya lagi. Teman kantormu yang mana, Mas? Coba bilang sama aku. Mereka itu gak tahu kalau gaji kamu belasan juta. Jangan kamu bandingkan sama teman kantor kamu yang gajinya cuma jutaan rupiah. Jelas gak sama. Dan kebutuhan setiap rumah tangga itu gak sama, Mas. Beda. Jangan kamu samakan kebutuhan rumah tangga kita sama kebutuhan rumah tangga mereka. Kamu mampu, Mas, kasih lebih. Kamu sering menang banyak proyek. Itu pasti bonusnya besar kan? Tapi kamu tega memberi istrimu dan anak kandungmu sendiri nafkah yang gak layak selama bertahun-tahun, ucap Rani. Ia bahkan hampir menangis, tapi dia berusaha keras menahan air matanya. Arya membuang muka, tersenyum sinis. Mau uang lebih? Cari sendiri. Bukannya kamu punya tangan dan kaki, kata Arya kasar. Rani terdiam mendengar ucapan suaminya, tapi ia tak mau tinggal diam. Dulu, saat aku minta cerai karena aku sudah tidak tahan dengan sikapmu yang tidak bertanggung jawab sebagai suami dan ayah, kamu menolak, desis Rani. Air matanya akhirnya tumpah, namun ia dengan cepat mengusapnya. Kamu mempersulit proses perceraian. Kamu bilang kamu akan berubah, tapi kenyataannya apa? Kamu tetap menelantarkan kami. Kalau aku nggak mau cerai, memangnya kenapa? Mau membawanya ke pengadilan? Silakan, buang-buang waktu dan uang, tantang Arya dengan arogan, lalu melangkah menuju kamar tidur tanpa mempedulikan Rani lagi. Rani menatap kepergian suaminya dalam sunyi. Saat itu, di dalam dadanya, sesuatu telah patah sepenuhnya. Ia menyadari bahwa memohon pada laki-laki seperti Arya adalah sebuah kesia-siaan. Hari berganti minggu, dan Rani memilih jalan hidupnya sendiri. Ia berhenti berharap pada Arya. Setiap pagi hingga sore, ia menitipkan anak mereka yang berusia 6 tahun pada sang ibu. Sementara ia bekerja banting tulang di sebuah kantor akuntan publik. Gaji dari keringatnya sendiri kini menjadi tumpuan hidup ia dan anaknya. Suatu sore, sebuah amplop tebal berwarna emas tiba di rumah. Rani membukanya dengan tangan dingin. Di dalamnya terdapat sebuah undangan pernikahan yang sangat mewah
dicetak dengan tinta emas timbul. Undangan itu memang bukan ditujukan untuk Rani, melainkan undangan tersebut sengaja dikirim oleh istri dari teman suaminya ke Rani untuk memberitahu. Setelah undangan dibuka, terpampang jelas pernikahan Arya Pratama dan Aurelia. Rani membaca tanggal dan tempat acara tersebut, sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Nama pengantin wanitanya bukanlah dirinya, melainkan Aurelia. Nama wanita yang selama ini kerap disebut-sebut rekan kerja Arya sebagai wanita simpanannya. Jadi benar dugaanku, gumam Rani pelan. Menatap undangan itu tanpa sedikit pun rasa kaget, melainkan sebuah seringai dingin. Ponsel Rani berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal, namun ia tahu persis siapa pengirimnya. Itu adalah pesan dari salah satu teman kantor Arya yang bersimpati padanya. Mbak Rani, bagaimana? Apa undangannya sudah sampai? Maaf kalau apa yang saya lakukan membuat hati Mbak Rani kacau atau malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Tapi saya hanya ingin membantu Mbak Rani. Mungkin ini bisa sedikit membantu Mbak. Saya hanya ingin memberitahu. Selain mereka sudah lama merencanakan pernikahan mewah ini, mereka juga sudah kumpul kebo sejak lama di apartemen mewah yang dibeli Arya. Begitulah pesan yang dikirimkan oleh teman Arya tersebut. Rani membalas pesan itu singkat. Terima kasih informasinya. Begitu balas Rani. Ia menarik napas panjang. Arya bukan hanya menelantarkan nafkah, bukan hanya menolak perceraian, tapi ia berani melangkah lebih jauh, menikah lagi secara diam-diam tanpa izin dari istri sahnya. Pernikahan siri atau bahkan pemalsuan dokumen demi memuluskan nafsu syahwatnya dengan wanita lain. Rani menatap cermin di kamarnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya menyala tajam. Kamu pikir, kamu bisa membuangku dan anakku begitu saja, Arya? Kamu salah besar, ucap Rani. Ia teringat dengan masa lalunya. Dulu, ia kenal baik dengan Arya. Mereka adalah rekan di kampus. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Pernikahan cukup harmonis di awal saja. Selebihnya, selalu ada pertengkaran. Karena Arya memberi nafkah yang tidak layak. Padahal dia mampu memberi lebih. Bukan Rani tidak bersyukur. Tapi kalau dihitung-hitung, uang 2 juta memang tidak cukup kalau untuk semua kebutuhan. Apalagi sudah punya anak. Selama bertahun-tahun, Rani mencoba sabar. Hingga akhirnya dia berhenti berharap pada Arya. Ia memilih bekerja sendiri, sehingga kekurangannya ia tutupi pakai uang hasil kerjanya. Tapi apa hasilnya? Arya bukannya sadar. Rumah tangga mereka malah semakin dingin. Rani tidak lagi hormat pada suaminya. Ia sudah berkali-kali meminta cerai. Tapi Arya memilih tidak mau menceraikannya. Ia malah merasa menang sebagai laki-laki. Ia tak perlu menafkahi lebih dari 2 juta. Tapi ia tetap punya istri dan ada yang mengurus rumahnya juga anaknya. Ditambah lagi dia juga punya istri yang mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ya, Arya malah merasa di atas angin. Itulah yang membuat Rani lelah. Ia sudah tak sanggup lagi. Selama ini ia memilih diam dan bersabar. Awalnya ia melakukan semua itu demi anak. Tapi nampaknya Arya semakin hari semakin tak tahu diri. Hingga akhirnya undangan itu datang. Rani sudah curiga sejak lama. Tapi ia memilih untuk tutup telinga dan tutup mata. Ia memilih untuk tidak peduli. Tapi apa yang dilakukan Arya? Ia malah menikahi wanita itu. Dan akan mengadakan pesta yang sangat mewah di Hotel Bintang 5. Tentu bukan uang yang sedikit bukan dikeluarkan untuk pesta itu. Tapi untuk ia dan anaknya, Arya hanya mau mengeluarkan uang 2 juta saja. Waktu berjalan selama 1 bulan penuh sejak undangan itu diterima. Selama 30 hari itu, Rani tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan di hadapan Arya. Ia tetap bersikap dingin, diam, dan menjalani hari-hari seperti biasa. Arya merasa di atas angin. Ia mengira istrinya sudah menyerah sepenuhnya dan tidak memiliki daya apapun untuk melawan. Oh ya Ran, akhir pekan depan aku dinas luar kota selama 3 hari. Ucap Arya saat sarapan pagi.
berbohong dengan sangat tenang. Rani hanya mengangguk pelan tanpa menoleh dari mangkuk sereal anaknya. Silahkan, hati-hati, ucapnya dingin. Arya tersenyum puas dalam hati. Ia mengira rencana pernikahannya dengan Aurelia akan berjalan mulus tanpa gangguan dari wanita yang dianggapnya lemah itu. Padahal, di balik diamnya Rani, sebuah badai besar sedang dipersiapkan. Malam harinya, Rani menemui seseorang di sebuah restoran sederhana di sudut kota. Orang itu adalah Pak Hendra, seorang pengacara senior yang handal dalam kasus hukum keluarga dan perdata. Jadi, Bu Rani, semua bukti sudah lengkap? Tanya Pak Hendra sambil memeriksa berkas-berkas di atas meja. Rani mengangguk pasti. Lengkap, Pak. Buku nikah asli kami yang masih sah, rekaman suara saat dia menolak bercerai, bukti-bukti transfer nafkah yang tidak layak selama bertahun-tahun, hingga bukti-bukti otentik bahwa Arya merencanakan pernikahan siri dan resepsi besar-besaran tanpa persetujuan saya sebagai istri sah. Jawab Rani tegas. Pak Hendra tersenyum tipis. Luar biasa, Bu Rani. Tindakan suami ibu sudah melanggar hukum pidana. Mengenai pasal pernikahan tanpa izin istri sah, kita bisa menjeratnya dengan pasal 279 KUHP tentang perkawinan yang dilangsungkan padahal ikatan perkawinan yang lama belum putus, dengan ancaman pidana penjara 5 tahun, kata Pak Hendra. Saya ingin keadilan, Pak. Bukan hanya untuk saya, tapi juga anak saya, tegas Rani. Dan kita akan mendapatkannya tepat di hadapan semua tamu undangan mereka, jawab Pak Hendra penuh keyakinan. Lampu-lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya kemewahan di ballroom hotel bintang 5. Suara musik klasik mengalun lembut, menyambut para tamu undangan bergaun malam mewah dan setelan jas mahal. Di atas pelaminan, Arya berdiri gagah mengenakan jas pengantin modern. Sementara Aurelia, istri barunya, tampil memukau dalam balutan gaun pengantin putih bertabur kristal Swarovski. Wajah keduanya memancarkan kebahagiaan yang dipenuhi kesombongan. Aurelia merasa dirinya adalah ratu malam ini, wanita yang berhasil merebut pria sukses dari tangan seorang istri kampung. Sayang, lihat deh, semua tamu penting datang, bisik Aurel manja kepada Arya, merapikan kerah jas suaminya. Arya tersenyum bangga. Tentu saja sayang, gak ada yang bisa merusak hari bahagia kita, jawabnya. Namun, di luar pintu ballroom utama, sebuah rombongan kecil melangkah pasti. Rani berjalan dengan anggun mengenakan gaun malam berwarna hitam elegan. Wajahnya dipoles riasan tipis yang memancarkan ketenangan luar biasa. Di sebelah kanannya berjalan Pak Hendra, sang pengacara. Dan di sisi kiri berdiri dua orang aparat keamanan berpakaian resmi yang siap mendampingi penegakan hukum. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Rani pelan pada pengacaranya. Sudah Bu Rani, jangan khawatir. Langkah kita sah secara hukum, jawab Pak Hendra. Pintu kaca besar ballroom didorong perlahan dari luar. Para penjaga pintu sempat ingin melarang. Namun tatapan tajam dan kehadiran aparat keamanan membuat mereka tertegun dan gagal mencegah langkah Rani masuk ke dalam ruangan. Langkah kaki berhak tinggi milik Rani berketukan di atas karpet tebal ballroom. Musik klasik perlahan tenggelam oleh keheningan janggal yang mulai merambat di antara para tamu undangan yang menoleh ke arah sumber suara. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Siapa wanita elegan yang datang dengan pengacara dan aparat keamanan di tengah resepsi pernikahan mewah ini? Tanya mereka. Arya yang tadinya tersenyum lebar di atas pelaminan, mendadak seketika mematung. Warna wajahnya memudar, berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Matanya membelalak lebar saat menyadari siapa wanita yang kini berdiri tepat di depan panggung pelaminan. Rani? Gumam Arya dengan suara bergetar kecil. Keringat dingin langsung membasahi pelipisnya. Aurel yang merasa terganggu dengan kemunculan seorang wanita tak diundang, mengerutkan keningnya. Dengan angkuh, ia maju ke depan bibir pelaminan, menatap Rani dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Hei, siapa kamu? Berani sekali kamu menerobos masuk ke pesta pernikahan kami.
seru Aurel dengan suara nyaring yang menggema melalui mikrofon pengantin. Kamu pengacau ya? Sengaja mau merusak hari bahagia kami? Lanjutnya lagi. Aurel menoleh ke arah para tamu, lalu tertawa sinis. Lihatlah wanita ini, sudah datang tidak diundang. Berpakaian hitam seperti pelayar di hari pernikahan orang. Benar-benar wanita gak tahu malu, kata Aurel. Ia berniat merendahkan Rani. Seluruh isi ballroom menatap ke arah Rani, menunggu reaksi dari wanita yang baru saja dihina habis-habisan di depan umum. Namun, Rani tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikit pun. Ia tidak menangis, tidak pula marah dengan suara melengking. Ia justru tersenyum. Sebuah senyuman dingin yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya merinding. Dengan langkah tenang, Rani maju selangkah, menatap tepat di mata Aurel tanpa rasa takut. Kamu yang gak tahu malu, ucap Rani dengan suara tegas dan jelas terdengar ke seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara. Kamu sudah tahu suamiku punya istri sah dan anak. Kamu masih juga mau menikah sama dia. Kamu yang gak punya malu. Kamu yang gak tahu malu, tegas Rani. Aurel tertegun sejenak, wajahnya memerah karena malu bercampur amarah. Jaga mulutmu, wanita sialan. Asal kamu tahu ya, dia sudah menceraikanmu dalam hati, dan sekarang dia milikku, kata Aurel dengan sombongnya. Diam kau Aurel, bentak Pak Hendra, pengacara Rani, sambil melangkah maju mengangkat map merah tebal ke udara. Sebagai kuasa hukum dari istri sah, kami di sini tidak untuk berdebat kosong. Kami membawa bukti hukum yang sah, kata Pak Hendra tegas. Suasana ballroom Hotel Bintang 5 itu mendadak berubah menjadi arena pertempuran yang sunyi dan menegangkan. Ucapan tajam Rani membuat Aurel tertegun. Napasnya memburu menahan malu yang teramat sangat di hadapan ratusan tamu undangan terhormat. Namun, sebelum Aurel sempat membalas, seorang pria parubaya bertubuh gempal berjas rapi yang tidak lain adalah ayah kandung Aurel langsung melompat naik ke atas pelaminan. Wajahnya merah padam karena amarah yang meluap-luap. Hei, wanita tidak tahu diri, bentak ayah Aurel sambil menunjuk tepat di wajah Rani dengan jari telunjuknya. Berani sekali membuat keributan di acara keluarga kami. Sudah jelas-jelas kamu ini wanita malang yang dicampakkan suami karena tidak bisa membahagiakannya. Sekarang malah berani datang dan membuat malu, ucap pria itu. Ibunya Aurel yang berdiri di samping suaminya ikut-ikutan maju, menyambung dengan nada suara yang melengking tinggi penuh kebusukan. Betul sekali, kamu itu istri yang tidak tahu diri. Sudah tahu suamiku. Suami anakku sudah tidak mau sama kamu. Kenapa masih tidak mau pergi? Dasar perempuan murahan yang menggantungkan nasib pada pria yang sudah membuangmu. Kenapa? Kenapa kamu datang? Takut ya? Gak dikasih lagi uang. Keluarga pelakor itu saling bersahutan, melemparkan fitnah dan hujatan demi membalikkan keadaan dan menyelamatkan muka mereka yang sudah hancur lebur. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik lagi. Terbelah antara rasa penasaran dan rasa jijik melihat keributan kelas bawah di pesta mewah tersebut. Rani sama sekali tidak gentar. Ia bahkan mengangkat dagunya lebih tinggi, menatap satu persatu anggota keluarga Aurel dengan sorot mata penuh kemenangan moral. Kalian sekeluarga memang pantas bersanding, ucap Rani dengan suara dingin yang menusuk. Sama-sama gak punya urat malu. Merestui pernikahan di atas penderitaan orang lain, merampas hak seorang ibu dan anak, dan berani berteriak paling kencang seolah kalian adalah korban. Lihatlah diri kalian di cermin. Kalian itu sangat hina, ucap Rani. Cukup, teriak Arya dari atas pelaminan. Wajahnya sudah pucat, sepucat kertas putih. Ia berusaha menarik tangan Aurel dan mertuanya untuk diam, menyadari bahwa situasi ini sudah berada di luar kendali dan menghancurkan reputasinya sebagai pria baik. Tidak, Arya. Jangan diam aja. Usir perempuan gila ini, teriak Aurel histeris. Gaun mewahnya tampak kusut karena ia tersentak-sentak menahan emosi. Namun, Pak Hendra maju mendekati bibir panggung sambil membuka map merah di tangannya. Ia sengaja berbicara menggunakan mikrofon agar suara kasarnya terdengar jelas ke seluruh ruangan.
Perhatian kepada seluruh tamu undangan yang terhormat. Umum Pak Hendra dengan suara tegas berwibawa. Pernikahan yang sedang Anda saksikan hari ini adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Klien saya, Ibu Rani, adalah istri sah yang tidak pernah diceraikan secara sah di mata hukum maupun agama. Berdasarkan pasal 279 KUHP, pernikahan ini cacat hukum dan merupakan tindak pidana, kata Pak Hendra menjelaskan. Seketika, bisikan-bisikan berubah menjadi kehebohan yang luar biasa. Para tamu undangan mulai saling berpandangan. Sebagian dari mereka langsung mengeluarkan ponsel pintar dari tas dan saku jas masing-masing. Ada yang memotret, ada yang merekam, bahkan ada yang live streaming. Puluhan kamera ponsel langsung mengarah ke atas pelaminan. Ada yang langsung menyorot wajah pucat Arya, ada yang menyorot ekspresi histeris Aurel, dan ada pula yang mengabadikan ketenangan Rani bersama aparat keamanan. Suasana ballroom yang tadinya megah berubah menjadi kekacauan total. Musik berhenti sepenuhnya digantikan oleh suara keributan dan kilatan blitz kamera dari berbagai sudut. Jangan rekam, jangan sebarkan, geram ayah Aurel sambil mencoba menepis ponsel salah satu tamu undangan, yang justru membuat situasi semakin memalukan. Dua orang aparat kepolisian yang mendampingi Rani melangkah naik ke atas pelaminan. Mereka menunjukkan surat tugas resmi kepada Arya. Bapak Arya Pratama, Anda diminta untuk ikut ke kantor polisi sekarang, guna dimintai keterangan atas laporan tindak pidana pernikahan tanpa izin dari istri sah. Ucap salah satu petugas polisi dengan tegas. Pesta mewah senilai ratusan juta rupiah itu hancur lebur dalam kurun waktu kurang dari 30 menit. Arya tertunduk lesu. Digiring turun dari pelaminan di bawah sorotan puluhan kamera ponsel yang siap mengunggah momen kehancurannya ke dunia maya. Malam itu juga, resepsi pernikahan mewah berubah menjadi penyelidikan di kantor kepolisian sektor setempat. Aurel yang masih mengenakan gaun pengantin mewahnya tampak menangis histeris di ruang tunggu penyidik, sementara riasan wajahnya luntur karena air mata kemarahan dan rasa malu. Di ruang pemeriksaan berbeda, Rani duduk dengan tenang di hadapan penyidik didampingi oleh Pak Hendra. Ia menyerahkan seluruh berkas bukti secara lengkap. Buku nikah asli, akta kelahiran anak, rekaman suara penolakan cerai dari terlapor, serta bukti-bukti sah pernikahan siri dan resepsi ilegal tadi malam sudah kami lampirkan, Pak Penyidik. Jelas Pak Hendra dengan profesional. Penyidik mengangguk-angguk, mencatat setiap detail keterangan yang diberikan oleh Rani. Baik Bu Rani, bukti-bukti yang Ibu berikan sangat kuat. Terlapor Saudara Arya Pratama sudah mengakui bahwa ia melangsungkan pernikahan siri dan resepsi tanpa adanya izin tertulis atau putusan cerai resmi dari istri sahnya. Jelas petugas. Di ruang sebelah, Arya tampak duduk dengan kepala tertunduk di atas meja interogasi. Pengacara pribadinya tampak kewalahan menghadapi jeratan pasal yang dibacakan oleh pihak kepolisian. Ancaman 5 tahun penjara kini bukan lagi sekedar gertakan di atas kertas, melainkan ancaman nyata yang siap merenggut kebebasan dan karirnya. Aurel yang terus merengek di luar sempat mencoba mendatangi Rani saat Rani keluar dari ruang penyidik. Rani, puas kamu sekarang kan? Kamu hancurkan pernikahan kami, jerit Aurel dengan mata melotot marah. Rani menghentikan langkahnya, menoleh sekilas ke arah wanita yang baru 2 jam menjadi istri siri itu. Rani menatap Aurel dari atas ke bawah dengan senyuman tipis penuh kemenangan mutlak. Aku gak menghancurkan pernikahan kalian, Aurel. Karena apa yang kalian bangun dari awal memang di atas reruntuhan kebohongan dan kehancuran hidup orang lain. Nikmati saja akibat perbuatan kalian. Jawab Rani dingin dan santai. Lalu melangkah pergi meninggalkan kantor polisi dengan kepala tegak. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, video kekacauan di pesta pernikahan mewah itu menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Julukannya, pelakor pesta mewah tapi didatangi istri sah, melekat kuat pada diri Aurel. Sementara wajah Arya menghiasi berbagai portal berita gosip daring dengan hujatan dari warganet.
Keluarga Aurel yang tadinya dikenal terpandang dan terhormat di lingkungan perumahan elit mereka, kini mendadak menutup rapat pintu rumah. Setiap kali jendela dibuka, tetangga-tetangga berkerumun di depan pagar sambil berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk rumah mereka. Ih, itu si Aurel yang kemarin bikin heboh di hotel. Nikah siri, tapi digerebek sama istri sahnya. Kata salah satu tetangga perempuan dengan suara sengaja dibesarkan agar terdengar dari dalam rumah Aurel. Makanya, jangan suka merebut suami orang. Gayanya selangit, pestanya mewah. Nggak taunya malunya seumur hidup ditanggung satu kampung. Sahut tetangga lainnya diiringi tawa sinis. Di dalam rumah, Aurel mengurung diri di kamarnya. Ia tidak berani keluar rumah, tidak berani membuka media sosial, bahkan menolak makan. Setiap bunyi ketukan pintu atau deru kendaraan di luar membuat jantungnya berdegup kencang karena ketakutan sosial yang teramat sangat. Kesombongan yang ia pamerkan di atas pelaminan kini berbalik menghantam dirinya sendiri dengan ribuan kali lipat rasa sakit. Sementara itu, di tempat terpisah, Rani menjalani hari-harinya dengan damai bersama sang anak. Uang bulanan 2 juta yang dulu menjadi sumber penderitaannya, kini tak lagi ia pedulikan. Ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang tulus mendukungnya. Beberapa minggu kemudian, proses hukum memasuki babak baru. Pengadilan negeri setempat menggelar sidang perdana atas kasus tindak pidana pelanggaran pasal 279 KUHP yang menjerat Arya Pratama. Ruang sidang utama tampak dipadati oleh awak media dan segelintir warga yang penasaran. Aurel yang kini terpaksa hadir sebagai saksi sekaligus pihak yang terkait secara tidak langsung, berjalan menunduk menyusuri koridor pengadilan. Ia mengenakan pakaian tertutup rapat dan kacamata hitam besar untuk menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi karena malu. Saat ia melewati kerumunan orang di luar ruang sidang, bisikan-bisikan tajam kembali menghujamnya. Itu dia si pelakornya. Cantik sih, tapi urat malunya udah putus. Suami orang disikat juga. Sekarang rasain akibatnya, ucap tetangganya. Aurel menggertakkan giginya. Air mata kesal mengalir ke balik kacamata hitamnya. Ia melangkah terburu-buru masuk ke dalam ruang sidang, mendapati Arya duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Wajah Arya tampak kusam, berat badannya turun drastis, dan tidak ada lagi aura kesombongan atau ketampanan pengusaha sukses yang melekat pada dirinya. Rani berjalan memasuki ruang sidang didampingi oleh Pak Hendra. Ia duduk di kursi pihak pelapor dengan wajah yang sangat tenang, memancarkan aura wanita bermartabat yang tidak bisa diinjak-injak lagi. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, membuka persidangan yang akan menentukan nasib akhir dari sebuah pengkhianatan rumah tangga yang berujung pada kehancuran total. Ruang sidang pengadilan negeri terasa begitu senyap hingga suara tarikan napas pun terdengar jelas. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan berwibawa, membaca lembar dari lembar putusan akhir setelah melalui serangkaian persidangan panjang yang melelahkan. Di kursi terdakwa, Arya menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya. Baju tahanan oranye yang melekat di tubuhnya menjadi simbol kejatuhan total dari seorang pria yang dulunya arogan dan meremehkan istri sendiri. Di bangku penonton, Aurel duduk dengan gelisah, meremas ujung tas tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Menimbang segala fakta persidangan, alat bukti yang sah berupa buku nikah, rekaman elektronik, serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Arya Pratama secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 279 KUHP tentang perkawinan yang dilangsungkan padahal ikatan perkawinan yang lama belum putus. Ucap Hakim Ketua dengan suara tegas menggema di seluruh ruangan. Seketika, jantung Aurel seperti berhenti berdetak. Ia menatap ke arah hakim dengan mata terbelalak ngeri. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Arya Pratama,
selama 3 tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara. Tok tok tok. 3 ketukan palu hakim mengakhiri jalannya sidang sekaligus menutup nasib Arya. Suara riuh rendah langsung terdengar dari barisan awak media yang saling berebut mengambil foto Arya saat digiring kembali oleh petugas ke ruang tahanan sementara. Arya tidak berani mengangkat wajahnya. Ia tahu hidupnya telah hancur lebur akibat kebodohannya sendiri. Vonis 3 tahun penjara bagi Arya ternyata hanya permulaan dari runtuhnya seluruh imperium kecil yang ia bangun. Selama berada di dalam tahanan, proyek-proyek besar perusahaan satu persatu ditarik oleh para investor yang tidak ingin nama perusahaan mereka tercemar oleh skandal hukum dan moral sang manajer. Tidak hanya itu, Rani melalui kuasa hukumnya, Pak Hendra, langsung melayangkan gugatan perdata tambahan. Gugatan tersebut menuntut hak nafkah yang tertunggak selama bertahun-tahun, pembagian harta gonogini yang adil, serta ganti rugi material dan imaterial atas penelantaran istri dan anak. Aurel yang tadinya berharap bisa hidup bergelimang harta bersama Arya, kini mendapati kenyataan pahit yang jauh lebih mengerikan. Apartemen mewah tempat mereka tinggal disita oleh bank karena cicilannya macet total setelah rekening perusahaan Arya dibekukan dan diselidiki pihak berwenang atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan dokumen pernikahan. Aurel, mana uang tabungan yang kamu pegang? Teriak ayah Aurel dengan penuh kemarahan. Aurel menangis histeris di atas sofa. Uang itu habis, Pak. Dipakai buat bayar sewa resepsi mewah kemarin dan cicilan mobil Arya yang sekarang juga ikut disita. Aku udah gak punya apa-apa lagi, jawab Aurel. Keluarga besar Aurel yang tadinya mendukung hubungan terlarang itu, kini saling menyalahkan satu sama lain. Mereka terjebak dalam pusaran hutang dan masa lalu yang luar biasa besar. Suatu sore di ruang kunjungan lembaga pemasyarakatan, Arya duduk di balik kaca tebal sambil memegang gagang telepon di penjara. Di sisi seberang, Rani datang bukan untuk mengejek atau melampiaskan dendam, melainkan untuk menyelesaikan urusan terakhir mereka secara sah di hadapan hukum. Arya menatap mantan istrinya dengan mata berkaca-kaca, memancarkan penyesalan yang teramat dalam, namun sudah terlambat untuk diubah. Rani, Aku minta maaf, Ran. Ucap Arya terbata-bata melalui pengeras suara telepon. Aku salah. Aku hancur, Ran. Aurel meninggalkanku begitu saja setelah tahu aku bangkrut dan dipenjara. Dia gak benar-benar mencintaiku, katanya. Rani mendengarkan pengakuan itu dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Tidak ada lagi sisa-sisa rasa sakit atau cinta di hatinya. Yang tersisa hanyalah ketenangan jiwa. Kamu baru sadar sekarang, Arya. Balas Rani dengan suara tenang. Kamu mengira uang 2 juta rupiah dan sikap aroganmu bisa menindasku selamanya. Kamu mengira bisa mempermainkan hukum agama dan negara demi kepuasan sesaatmu. Penyesalanmu hari ini gak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang hilang untuk anak kita. Ucapnya tegas. Tolong, cabut gugatan perdataannya, Rani. Kasihani aku, mohon Arya dengan suara bergetar nyaris menangis. Aku di sini hanya untuk memastikan hak anakku terpenuhi sampai titik darah penghabisan secara sah menurut hukum. Tegas Rani. Nikmati waktu merenungmu di dalam sana, Arya. Kamu sendiri yang menanam benih kehancuran ini, jawab Rani. Rani meletakkan gagang telepon, berdiri dari kursinya dan melangkah pergi meninggalkan ruang kunjungan tanpa menoleh ke belakang lagi. Di luar tembok penjara, kehidupan Aurel berubah menjadi mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Karena kasusnya viral dan persidangan yang diliput berbagai media nasional, nama Aurel tercatat buruk di mana-mana. Hujatan dari netizen tentu sudah bertubi-tubi. Saat ia mencoba melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan swasta, bagian HRD langsung menolak berkas lamarannya begitu mendeteksi latar belakang identitasnya. Stigma sebagai wanita perusak rumah tangga dan pelaku nikah siri ilegal melekat kuat pada dirinya bagaikan cap panas di kening.
Tidak hanya di dunia kerja, di lingkungan sosial tempat tinggalnya, Aurel menjadi bahan guncingan abadi. Setiap kali ia berjalan keluar rumah untuk sekedar membeli kebutuhan di minimarket terdekat, para tetangga akan berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan sinis penuh cemoohan. Itu perempuan yang kemarin viral karena sok kaya di pesta pernikahan hasil rebut suami orang ya? Iya, kasihan orang tuanya, menanggung malu seumur hidup gara-gara kelakuan anaknya yang tidak tahu diri, kata orang-orang itu. Aurel menarik tudung jaketnya menutupi kepala. Ia mempercepat langkah kakinya sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Kesombongan yang ia pamerkan di atas pelaminan mewah beberapa bulan lalu, kini berubah menjadi kutukan seumur hidup. Ia sadar, dimanapun ia berada, jejak digital dan cerita keparat itu akan terus mengejarnya hingga akhir hayat. Mentari pagi bersinar cerah, memancarkan kehangatan ke dalam rumah baru Rani yang sederhana namun nyaman. Rumah itu dibeli dari hasil keringat kerjanya sendiri serta sebagian harta gonogini hasil putusan pengadilan yang berhasil diselamatkan oleh Pak Hendra. Rani duduk di teras depan sambil menikmati secangkir teh hangat. Di halaman rumput kecil di depannya, anak laki-lakinya berlari ke sana kemari sambil tertawa lepas, menikmati masa kecil yang bahagia tanpa bayang-bayang ketakutan atau tekanan mental. Sebuah mobil pengiriman barang berhenti di depan pagar rumah. Seorang kurir mengantar sebuah amplop resmi berisi akta perceraian sah yang telah diketok palu oleh pengadilan, sekaligus surat penetapan hak asuh penuh anak di tangan Rani. Rani membuka amplop tersebut, membaca setiap kalimat di dalamnya dengan senyuman tulus tersungging di bibirnya. Beban berat yang bertahun-tahun menghimpit kini telah terangkat sepenuhnya. Ia bukan lagi wanita tertindas yang hanya diam jika diberi nafkah 2 juta rupiah dan dipaksa menyerah pada keadaan. Ia adalah simbol dari keteguhan hati. Ia adalah wanita yang hebat dan sangat berani menegakkan keadilan dan kemenangan harga diri seorang wanita sejati. Rani merentangkan kedua tangannya saat sang anak berlari memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Ibu, kita mau pergi kemana hari ini?" tanya sang anak dengan mata berbinar cerah. Rani mencium puncuk kepala anaknya penuh cinta. "Kita pergi kemana saja, nak, karena masa depan kita baru saja dimulai," jawab Rani. Aduh, sedih banget, kasihan banget kamu Ran, malah ditinggal nikah diam-diam. Tapi untung kamu pinter, kamu labrak pas sudah selesai nikah dan pas lagi pesta mewah pula di hotel. Keren kamu Rani, salut banget. Kira-kira kalau ada yang punya kisah sama nih, apa sih yang kalian lakukan dulu? Semoga itu tinggal cerita aja ya, kalian nggak lagi ngejalaninnya. Oke lah Bunda, semoga kisah ini bermanfaat ya. Sehat-sehat terus Bunda. I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.